Di video ini kita bakal bahas teori belajar yang menarik. Teori konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Wafian Bagastiarso dengan NIM akhir 24. Jadi teori ini menjelaskan bahwa belajar bukan cuma menerima informasi, tapi tentang membangun pengetahuan dari pengalaman kita sendiri. Let's go, kita bahas lebih dalam bagaimana teori ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya teori konstruktivisme itu? Secara sederhana, konstruktivisme itu berasal dari kata construct, yang artinya membangun. Nah, maksudnya di sini, belajar itu bukan proses menerima informasi mentah-mentah dari guru, tapi proses membangun sendiri pengetahuan kita berdasarkan pengalaman yang kita alami. Misalnya gini, waktu kita kecil kita tahu kalau api itu panas, bukan karena orang lain bilang begitu, tapi karena kita pernah nyentuh dan ngerasain panasnya langsung. Dari situ kita membangun pemahaman kita sendiri. Nah, inilah inti dari konstruktivisme. Pengalaman membentuk pemahaman. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss. Menurut beliau, manusia belajar melalui dua proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu ketika kita memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan lama, sedangkan akomodasi itu menyesuaikan pengetahuan lama supaya cocok dengan pengalaman baru. Misal nih, waktu kecil kita pikir semua hewan berkaki 4 itu kucing. Tapi setelah kita lihat kuda, kita sadar, oh ternyata nggak semua yang berkaki 4 itu kucing. Nah, saat itulah akomodasi itu terjadi. Semacam pembaruan pemahaman gitu. Nah, selain Piaget ada juga Lev Vygotsky, tokoh penting dari Rusia, yang memperluas teori ini lewat pandangan konstruktivisme sosial. Kalau Piaget tadi fokus ke bagaimana individu membangun pengetahuan, Vygotsky bilang kalau interaksi sosial juga punya peran besar dalam proses belajar. Ia memperkenalkan konsep yang disebut zone of proximal development, atau zona perkembangan proksimal. Intinya kita bisa belajar lebih cepat kalau dibantu orang lain yang lebih ahli. Misalnya seperti guru, teman, atau mentor. Jadi bisa dibilang Piaget itu menekankan pada pembangunan pengetahuan dari dalam diri, sedangkan Vygotsky menekankan pembangunan pengetahuan lewat interaksi sosial. Nah, dari dua tokoh ini, bisa kita simpulkan bahwa belajar menurut konstruktivisme itu bukan tentang guru menjelaskan dan siswa mendengarkan, tapi tentang siswa yang aktif membangun makna dari pengalamannya sendiri, baik secara individu maupun sosial. Nah, setelah kita tahu siapa tokoh-tokohnya, sekarang kita bahas prinsip-prinsip penting dari teori konstruktivisme dan gimana penerapannya dalam pembelajaran. Prinsip pertama, belajar itu proses aktif. Jadi siswa nggak hanya menerima informasi, tapi mereka terlibat langsung dalam membangun pemahaman. Misalnya ketika guru menjelaskan tentang gaya, jadi siswa tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan percobaan sederhana, seperti mendorong benda atau menari meja. Nah, dari pengalaman itu, mereka memahami konsep gaya secara nyata, bukan cuma menghafal. Prinsip kedua, pengetahuan dibangun dari pemahaman. Jadi setiap siswa punya latar belakang yang berbeda ya, dan pengalaman itulah yang membentuk cara mereka memahami sesuatu. Makanya guru sebaiknya mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau pas belajar ekonomi, siswa bisa diajak membahas kegiatan jual beli di kantin, biar konsepnya terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Yang ketiga, belajar itu bersifat sosial. Artinya pemahaman seorang bisa berkembang lewat interaksi dengan orang lain. Di sini, peran diskusi dan kerja kelompok jadi penting. Melalui pertukaran ide dan pendapat, siswa belajar melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Itu juga sejalan dengan pandangan Vygotsky tentang pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Prinsip keempat, pengetahuan bersifat kontekstual. Artinya, pembelajaran akan lebih bermakna kalau dikaitkan dengan situasi nyata. Misalnya, siswa belajar tentang lingkungan, bukan cuma lewat buku, tapi dengan melakukan observasi langsung ke taman atau sungai di sekitar sekolah. Nah, dengan cara ini, siswa bisa mengaitkan teori dengan dunia nyata. Dalam penerapannya di kelas nih, teori konstruktivisme ini bisa diwujudkan melalui metode seperti project-based learning atau problem-based learning. Siswa diberikan masalah nyata untuk diselesaikan bersama. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya pembelajaran. Dengan begitu, siswa belajar untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri. Jadi, secara keseluruhan, teori konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar bukan tentang menerima, tapi membangun. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan pendamping yang membantu siswa menemukan makna dari pengalaman mereka sendiri. Jadi dari teori yang barusan kita bahas ini, kita bisa belajar satu hal penting bahwa proses belajar itu bukan tentang menerima, tapi lebih ke membangun. Jadi setiap pengalaman, setiap kesalahan, dan setiap diskusi yang kita jalani, semua itu membantu kita memahami dunia dengan cara kita sendiri. Guru hanya sebagai pendamping, sementara siswa adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri. Dengan memahami teori ini, kita bisa menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, bermakna, dan menyenangkan.